Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnati. Al-mas'alatu tsalitsatu ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala'i. Permasalahan yang ketiga, apa-apa saja yang disunahkan bagi orang yang masuk ke dalam WC. Yusannu lidakhil khala'i qawlu bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ithi. Disunahkan bagi orang yang hendak masuk ke dalam WC, hendaknya dia mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, a'udzu bika, saya berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ithi, dan setan perempuan, wa 'indal intihai wal khuruji, dan ketika selesai dan keluar, ghufranak, dia membaca ghufranak, aku mohon ampunanmu. Wa taqdimu rijlihil yusra 'inda ad-dukhuli wal yumna 'inda al-khuruji wa alla yakshifa 'auratahu hatta yadnuwa minal ardi. Kemudian juga disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar, dan juga disunahkan tidak membuka auratnya hingga dekat dengan lantai. Wa idza kana fil fada'i yustahabbu lahu al-ib'adu wal istitaru hatta la yura. Dan jika di tanah lapang, disunahkan baginya menjauh dan menutup sampai tidak kelihatan. Wa adilatu dzalika kullihi hadis Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Dan dalil-dalil itu semuanya adalah hadis Jabir, semoga Allah meridhoinya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu safar, dan Rasulullah SAW tidaklah pergi ke tanah lapang untuk buang hajat sampai beliau bersembunyi terlebih dahulu sampai tidak kelihatan. Beliau bersembunyi terlebih dahulu sampai tidak kelihatan. Wa hadits Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala al khala'a an yaqula bismillah. Dan hadis Ali, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penutup antara jin dan aurat Bani Adam apabila dia masuk ke dalam WC dengan mengatakan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wa hadits Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan juga hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW apabila dia masuk ke dalam WC, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Dan hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW apabila keluar dari tempat WC atau dari WC, beliau mengatakan ghufranak, aku mohon ampunanmu.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. Dan hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW jika hendak buang hajat, la yarfa'u thawbu, beliau tidak mengangkat pakaiannya sampai mendekat ke lantai. Al-mas'alatu rabi'ah, itu permasalahan keempat, ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajati. Ya, apa-apa saja yang diharamkan bagi orang yang hendak buang hajat. Yahrumul bawlu fil ma'ir rakidi li hadithi Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bawli fil ma'ir rakidi. Ya, diharamkan buang air kecil pada atau di air yang menggenang, artinya tidak mengalir. Berdasarkan hadis Jabir dari Nabi SAW, bahwasanya beliau melarang buang air kecil di air yang menggenang. Wala yamsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha. Liqauli sallallahu idza bal ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi. Dan ya, dia diharamkan juga memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sedangkan dia dalam keadaan buang air kecil, dan tidak beristinja dengan tangan kanannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka jangan dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan juga jangan beristinja dengan tangan kanannya. Wa yahrumu 'alaihi al-bawlu aw al-gha'itu fi at-tariqi aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iqi al-'ammati aw tahta syajaratin muthmiratin aw mawaridil miyahi. Lima rawa Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'ina الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. Dan diharamkan juga baginya buang air kecil atau buang air besar di jalan atau di tempat berteduh atau di taman umum atau di bawah pohon yang berbuah atau di saluran air. Ya, berdasarkan hadis riwayat Mu'adz, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, takutlah kalian laknat yang tiga. Yang pertama adalah buang hajat di saluran air, kemudian di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dua laknat. Mereka mengatakan, apa dia dua laknat wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Kama yahrumu alaihi qira'atul Qur'an wa yahrumu alaihi al-istijmaru bil-rawthi aw al-'azmi aw bit-ta'amil muhtaram. Sebagaimana juga diharamkan baginya membaca Al-Quran, diharamkan baginya juga beristijmar dengan kotoran atau tulang atau makanan yang dimuliakan. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi'azmin aw bi ba'rin. Berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristijmar dengan tulang atau kotoran. Wa yahrumu qada'ul hajati baina kuburil muslimina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ubali aw satul kuburi.
qadaitu hajati aw wastas suqi. Dan juga diharamkan buang hajat antara perkuburan muslimin. Nabi SAW bersabda, saya tidak peduli di tengah-tengah kuburan saya buang hajat atau di tengah pasar. Itu artinya sama buruknya. Hal ini dilarang. Al-mas'atu khamisatu ma yukrahu fi'lu lil mutakhalli. Permasalahan yang kelima, apa-apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbalu mahadir rih bila ha'ilin. Yang pertama, dimakruhkan pada saat buang hajat menghadap tiupan angin tanpa ada penghalang. Liala yartaddal baulu ilaihi, supaya air kecilnya tidak kembali kepadanya. Wa yakrahul kalamu, dan dimakruhkan berbicara. Faqad marra rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Ada seorang laki-laki lewat dan Nabi SAW berasal itu sedang buang air kecil. Maka laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Nabi, lalu Nabi tidak menjawab salamnya. Wa yukrahu an yabula fi syaqqin wa nahwihi, dan juga dimakruhkan buang air kecil di lubang dan semisalnya. Li hadiits Qatadah an Abdullah bin Sarjisa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Qila li Qatadah fama balul juhri, qala yuqal innaha masakinul jinni wa li'annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawanun fayu'dhiyahu aw yakuna maskanan lil jinni fayu'dhiyahum. Kemudian juga dimakruhkan buang air kecil di lubang dan semisalnya, berdasarkan hadits Qatadah dari Abdullah bin Sarjis, bahwasanya Nabi SAW melarang kencing di lubang. Dikatakan kepada Qatadah, ada apa dengan lubang? Qala, dia mengatakan, dikatakan bahwasanya dia tempat jin, dan bahwasanya dia tidak aman. Bisa jadi di dalam lubang tersebut terdapat hewan, maka mengganggu dia, atau tempat jin, maka mengganggu mereka. Wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajatin, li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala khala'a wada'a khatamahu. Dan juga dimakruhkan masuk ke dalam WC dengan sesuatu di dalamnya terdapat zikrullah, kecuali karena keperluan. Karena Nabi SAW apabila beliau masuk ke dalam WC, beliau meletakkan cincinnya terlebih dahulu. Amma indal hajati wad darurati fala ba'sa kal hajati ila ad-dukhuli bil awraqin naqdiyati allati fiha ismullah fa innahu in taraka kharijan kanat urdatan lis-sariqati aw an-nisyani. Adapun ketika ada keperluan atau karena darurat, maka tidak mengapa, seperti seperti keperluan masuk dengan membawa uang yang mana di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggalkan uang tersebut di luar, maka beresiko akan dicuri atau lupa. Amma al-mushafu fa innahu yahrumu ad-dukhulu bihi sawa'an kana zahiran aw khafiyan li'annahu kalamullahi wa huwa asyraful kalami wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanati. Adapun mushaf, maka dia diharamkan masuk masuk dengan membawa mushaf tersebut, baik dia secara zahir ataupun secara tersembunyi. Kenapa? Karena dia kalamullah dan dia termasuk perkataan yang paling mulia, dan masuk ke dalam WC dengan membawa mushaf tersebut ini termasuk jenis merendahkan dari mushaf tersebut atau dari kalamullah tersebut. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.